lagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi operasi bilangan pecahan. Ini saraf semuanya belajar matematika dengan semangat dan serius. Operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan bilangan pecahan. Contohnya tuh, di sini ada dua pecahan, 1/3 tambah 2/3. Nah, di sini kita lihat pecahannya ini mempunyai penyebut yang sama. 3, penyebutnya ada 3. Maka pembilangnya tinggal kita tambahkan menjadi 1 tambah 2, 3. Penyebutnya sudah sama, per 3. 3/3 itu sama dengan 1. Nah, contoh kedua. Misalnya 2/5 ditambah 4/5 sama dengan. Nah, di sini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 5. Maka per 5. Tinggal pembilangnya kita jumlahkan 2 tambah 4, 6. Oke. Nah, apabila bilangan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, misalnya contoh pecahan yang berpenyebut angka yang berbeda. Misalnya Miss ambil 2/5 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut agar keduanya mempunyai penyebut yang sama. Kita bisa menggunakan dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 2. 5 dan 2. Nah, pertama kita cari KPK dari 5 dan 2. Kita cari 5. Lipatan dari 5 berapa aja perkaliannya? Ada 5, 10, 15 perkalian 5 ya nak ya. 20 dan seterusnya. Sekarang perkalian 2-nya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kita lihat KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat dari perkalian 5 dan 2 di mana angka yang sama. Dari perkalian 5 dan 2 ada angka 10. Nah, 10. Jadi kita ambil penyebutnya 10 per 10 tambah. Ada 2 pecahan, jadi kita buat 2 per 10 sama dengan per 10. Kita terus dulu penyebutnya nak ya. Nah, lanjut. Lalu ini langkah berikutnya ialah kita bagikan. 10 bagi 5 ini dibagi nak. 10 bagi 5 2. 2-nya kita kalikan dengan pembilangnya. Dikalikan. 2 kali 2 4. Lalu ini ke sini ya. Oke. Ini ke sini. 10 dibagi 2 5. 5 dikalikan ke pembilangnya. 5. Nah, penyebutnya sudah sama kan, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 5 9. Jadi hasilnya 9 per 10. Nah, untuk contoh yang lainnya, yang tadi contoh pertama, kedua, 3. Contoh keempat. Sambil angka misalnya 2/3 ditambah 3/5 sama dengan. Nah, kita cari KPK dari 3 dan si 5. KPK 3 dan 5. Sekarang kita buat 3 kayak pertama tadi, langkah pertama 3. Kita urutkan dulu. Kelipatan dari 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Sekarang si 5. 5 itu terdiri dari 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan dari 3 dan 5. Apakah sudah ada angka yang sama? Dari faktor 3 dan 5 sudah angka dia angka 15. Oke, jadi kita ambil penyebutnya 15 tambah per 15 sama dengan per 15. Nah, ingat enak kalau bagian pecahan awal ini untuk yang pecahan awal. Untuk ke sini yang ini, oke? Nah, sama seperti contoh tadi. Pertama kita bagikan dengan penyebut 15 bagi 3 5. 5 dikalikan dengan pembilangnya. 5 kali 2 10. 15 bagi 5 3. 3 dikalikan dengan pembilangnya. 3 kali 3 9. Maka tinggal kita jumlahkan setelah penyebutnya sudah sama. 10 tambah 9 19. Oke. Jika ada penjumlahan pecahan biasa dengan campuran, maka terlebih dahulu kita ubah pecahan campurannya ke pecahan biasa. Misalnya contoh, ada pecahan campuran 3/5 tambah 2/10 sama dengan. Nah, ini kan masih bentuk pecahan campuran. Ini udah pecahan biasa. Ini setiap ada pecahan campuran itu harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana cara mengubahnya ini? Nah, misalnya ini ya, rumusnya itu untuk mengubah menjadi ke bentuk pecahan biasa. Kita misalkan 3 ini si A, C, dan setiga pembilangnya itu menjadi A per B. Misalkan ya, angkanya. Ini untuk mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu pertama C kita kalikan dengan B. C kali B, hasilnya kita jumlahkan dengan si A per B. Oke. Ini cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita masuk ke contoh soalnya lagi. Dari sini berarti C-nya itu 3, si A-nya 3 dan si B-nya 5.
Tadi katanya C kali B, berarti C-nya ini, B-nya ini. 3 kali 5, 15. Kita tambahkan dengan A. 15 tambah 3, 18. 18 per B. B-nya 5. Tambah. Nah, ini tetap jadi pecahan biasa per 10. Nah, setelah menjadi bentuk pecahan biasa, tinggal kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya kan masih berbeda. Per tambah per. Sehingga ada 2 pecahan, jadi kita buat 2 pernya dengan per. Nah, kita cari dulu KPK dari 5 dan 10. Langsung saja kelipatannya, KPK-nya itu ada 10. 10 bagi 5, 2. 2 dikali 18, 36. 10 bagi 10, 1. 1 kali 2, 2. 36 ditambah 2, 38. Oke. Jadi yang perlu diingat itu, jika ada penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa, maka terlebih dahulu kita ubah pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. Lalu kita samakan penyebutnya, baru dijumlahkan. Oke, kita masuk sekarang ke yang kedua, yaitu pengurangan bilangan pecahan. Nah, tidak jauh dengan seperti penjumlahan bilangan pecahan. Sekarang pengurangan bilangan pecahan, contohnya sama seperti penjumlahan pada bilangan pecahan. Nah, kita ambil contohnya itu, misalnya 4 per 2 dikurang 1 per 2. Sama seperti penjumlahan tadi, jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita operasikan. Nah, sini udah pengurangan. 4 dikurang 1, 3 per 2. Maka hasilnya 3 per 2. Nah, contoh berikutnya, masih dengan penyebut yang sama ya, nak ya. 6 per 5 dikurang 2 per 5. Sama dengan penyebutnya sudah sama, perhatikan penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya. 6 dikurang 2, 4 per 5. Oke. Nah, untuk contoh soal pengurangan pecahan untuk berpenyebut yang tidak sama, misalnya 3 per 4 dikurang 1 per 6 sama dengan, ini ada 2 pecahan, langsung buat aja 21 per kurang per dengan per. Kita isi dulu penyebutnya berapa ya, sama seperti penjumlahan tadi. Terlebih dahulu kita cari KPK dari penyebutnya nih, 4 dan 6. Sama seperti itu, kita buat dulu perkalian 4, faktor-faktornya 4 dan 6. Kita dapat ada 12. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. Udah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan. 9 dikurang 2, 7. Maka hasilnya 7 per 12. Lanjut, kita masuk ke operasi bilangan pecahan yang ketiga, perkalian bilangan pecahan. Nah, untuk rumus perkalian pecahan, rumusnya itu yang pertama, jika ada pecahan A per B dikali dengan C per D, itu hasilnya langsung kita kalikan, nak. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali C per B kali D. Untuk yang kedua, misalnya perkalian pecahan dengan bilangan bulat. A per B dikali dengan bilangan bulat, yaitu C. Maka ini hasilnya A kali C per B. Karena C ini bilangan bulat, itu sama dengan C per 1. Tadi katakan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali C, ini kan sama dengan itu, B kali 1. Tidak perlu ditulis 1, maka hasilnya jadi B. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh, misalnya 3 per 10 dikali 1 per 5 sama dengan, langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1, 3 per 10 kali 5, 50. Contoh berikutnya, perkalian pecahan dengan bilangan bulat. 1 per 2 kali 5 dengan, nah, kita lihat rumusnya, nak. 1 kali 5, 5 per 2 kali 1. Ini sama, yaitu 5 itu sama dengan 5 per 1. Tapi kalau dia per 1 tidak perlu ditulis, kita anggap aja jadi 5 per 2. Ada pembagian bilangan pecahan. Rumusnya itu yang pertama itu A per B dibagi dengan C sama dengan A per B kali C. Yang kedua, A per C dibagi dengan B per C sama dengan A per B. Ketiga itu ada C dibagi A per B sama dengan C per 1 dikali B per A sama dengan C dikali B per A. Yang keempat, A per B dibagi dengan C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ingat ya, nak, kalau dia misalnya pembagian, ini kan pembagian dalam bilangan pecahan. Jika ada pembagian dua pecahan, nah, lihat sini, yang berubah itu tandanya berubah dari dia pembagian menjadi perkalian. Jika dia berubah dari pembagian menjadi perkalian, maka yang berubah posisi itu ada pecahan yang sebelah kanan kita, yaitu ini tetap ya, pecahan sebelah kiri tetap. A per B berubah tanda jadi perkalian. Nah, ini C jadi ke bawah, D jadi ke atas, dia menjadi D per C. Jika tanda berubah, maka pecahan yang sebelah kanan juga berubah posisi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Sampai sini paham? Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada contoh soal administrasi pembagian pecahan terhadap bilangan bulat. Ini kan ada rumusnya, kita perhatikan rumusnya. Bentuknya sama kan?
A di sini nilainya 1 per totalnya B kali C, di sini B nya 3, C nya 2, 3 kali 2 sama dengan 1 per 6. Nah, lanjut untuk contoh soal yang kedua, misalnya 6 per 7 dibagi 2 per 7, pembagian bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Kalau berpenyebut sama, maka hasilnya, nah, bagi rumus A per B, A nya sini 6 per B nya 2, hasilnya 6 per 2 sama dengan 3. Nah, itu yang ke contoh soal ketiga. Misalnya ada 1 dibagi 1 per 3 sama dengan, kalau rumusnya 1. Kalau dia begini, 1 itu kan sama dengan 1 per 1, 1 per 1 sama dengan 1. Kita tulislah sini 1 per 1. Di sini pembagian kita ubah jadi perkalian. Jika ubah perkalian, maka pecahan yang di sebelah kanan berubah posisi, yang atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi 3 per 1 sama dengan 1 kali 3, 3 per 1 kali 1, 1. 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, untuk contoh yang keempat, misalnya 1 per 2 dibagi dengan 3 per 4. Nah, ini pembagian pecahan terhadap pecahan. Tadi ini pembagian bilangan bulat dengan pecahan. Ini pembagian bilangan yang berpenyebut sama. Dua pecahan yang berpenyebut sama. Ini pembagian antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Ini bilangan pecahan dengan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, langkah pertama kita ubah ini menjadi perkalian. 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini tetap kan? Ini pecahan di sebelah kiri. Berubah tanda menjadi perkalian. Jika berubah tanda, maka pecahan di sebelah kanannya berubah posisi menjadi 4 per 3 sama dengan, nah, tinggal kita kalikan aja. 1 kali 4, 4 per 2 kali 3, 6. Maka hasilnya 4 per 6. Ini bisa kita kecilkan, kita sederhanakan. Bisa. Nah, sama-sama kita bagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya 2 per 3. Karena minggu lalu kita sudah belajar pecahan senilai, karena 4 per 6 itu senilai dengan 2 per 3. Oke. Jika ada contoh soal begini, nak, pembagian bilangan pecahan, di sini ada 3 pecahan. Nah, ini ada pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, sama seperti penjumlahan tadi, jika ada dia terdiri dari pecahan campuran, maka terlebih dahulu kita ubah dia pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita tulis ulang dia menjadi 1 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi, kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dibagi 4 dikali 3, 12. 12 tambah 3, 15 per 4. Nah, sudah menjadi, tiga-tiganya sudah menjadi pecahan biasa. Lalu kita bisa selesaikan. Nah, di sini ada operasinya pembagian. Dan pertama kita kerjakan satu-satu. Bisa kita kerjakan antara ini dulu, 1 per 2 dibagi 2 per 3, atau 2 per 3 dibagi 15 per 4. Miss ambil, kerjakan terlebih dahulu 1 per 2 sama 2 per 3. 1 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi 15 per 4 sama dengan, nah, ini pembagian 2 pecahan. Kita ubah menjadi ini kan pembagian, kita ubah menjadi perkalian. Jadi 1 per 2 kali, ini jangan lupa kita ubah posisinya menjadi 3 per 2 dibagi, ini kita tulis 15 per 4 sama dengan, kita tutup kurung karena tadi duluan kita kerjakan. 1 kali 3, 3 per 2 kali 2, 4. Kita tulis bagi dengan 15 per 4 sama dengan, tulis, ini kan pembagian, karena kita ubah perkalian dia. 3 per 4 dikali 4, di sini 15 per 4. Kalau dia udah kita ubah berarti menjadi 4 per 15 dengan, kalau kita kalikan 3 kali 4, 12 per 4 dikali 15, 60. Ini bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 12. 12 bagi 12, 1. 60 dibagi dengan 12 sama dengan 5. Ini kita bagi 12 ya, nak. Ini coba bagi 12. Maka dapat hasilnya 1 per 5. Karena 12 per 20 ini senilai dengan 1 per 5. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.